Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar pada kesempatan kali ini tentang desain antarmuka atau biasa disebut dengan nama interface ya, bahasa Inggrisnya. Nah, desain antarmuka ini adalah salah satu hal yang penting dalam interaksi manusia dan komputer, karena ini kan mata kuliahnya interaksi manusia dan komputer. Nah, untuk berinteraksi dengan komputer, kita sebagai user pasti medianya adalah antarmukanya. Gitu, makanya ini merupakan hal yang fundamental dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, di sini ada beberapa materi yang bisa disampaikan, yang teman-teman juga bisa baca tentang desain antarmuka ini. Cuman di sini saya sudah merangkum dari beberapa materi yang ada di slide yang kelima ini ke dalam sebuah PowerPoint supaya teman-teman bisa lebih paham gitu ya. Semoga saja gitu. Tentang bagaimana cara membuat desain untuk antarmuka yang baik. Mohon maaf ya kalau agak serak karena kurang minum. Tadi sahur mau minum, sekarang lagi puasa, jadi ya mohon dimaklum karena hari ini hari pertama puasa. Semoga teman-teman juga puasanya bisa lancar ya sampai nanti penghujung bulan puasa. Oke. Prinsip desain user interface ini saya ambil dari seorang ahli. Dia adalah Deborah J. Mayhew atau Deborah saja saya panggilnya. Nah, menurut Deborah ini ada beberapa prinsip saat kita ingin merancang sebuah user interface atau sebuah antarmuka. Ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama itu harus user compatibility. Ya, ini sama aja ya sebenarnya seperti yang saya di sini. Cuman saya rangkum beberapa jadi ke dalam bentuk PowerPoint seperti ini. Oke. Prinsip untuk user interface yang pertama adalah user compatibility menurut Deborah. Apa itu user compatibility? Yaitu kesesuaian tampilan dengan tipikal dari user gitu. Karena berbeda user bisa jadi kebutuhan tampilannya berbeda juga. Jadi kan antarmuka ini adalah sebuah media atau anggap saja face to face kita dengan komputer itu adalah interface-nya. Seperti itu. Nah, kalau komputer kan mesin ya. Mesin itu tidak punya emosi kayak gitu, tidak punya emosi. Jadi yang bisa kita kendalikan semau kita. Nah, sedangkan kan manusia itu berbeda-beda. Mulai dari karakter, pengetahuannya, ilmunya juga berbeda. Jadi saat kita sebagai developer saat ingin membangun sebuah interface itu harus sesuai dengan user yang akan memakai aplikasi kita gitu. Karena setiap orang karakternya berbeda-beda, maka kita bisa membuat sebuah interface itu secara general. Kebanyakan user itu seperti apa? Contohnya misalkan di sini. Ini tampilan dari PowerPoint dari Office. Ya. Kemudian pas saat pertama kali kita membuka Microsoft PowerPoint ini ataupun Microsoft Excel ataupun Microsoft Word, biasanya jendela pertama yang ditampilkan adalah seperti ini gitu. Kalau dalam PowerPoint ini ada beberapa macam template untuk membuat presentasi, karena Microsoft PowerPoint adalah untuk presentasi.
gitu. Nah, sehingga orang yang awam pun, user yang awam tentang teknologi, tentang komputer, dia bisa tahu gitu, dia bisa langsung memilih template seperti apa yang ingin dibuat. Nah, ini adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh user. Jadi seperti ini. Atau misalkan kalau tidak seperti ini, teman-teman bisa membuat readme, biasanya suka ada gitu kan, readme, atau misalnya get starter, kemudian cara menggunakan aplikasi ini gitu. Itu adalah salah satu user compatibility yang bisa teman-teman terapkan di aplikasi yang kalian buat nantinya. Kemudian selanjutnya adalah product compatibility. Product compatibility ini adalah produk aplikasi yang dihasilkan juga harus sesuai dan memiliki tampilan yang serupa, baik untuk user maupun untuk user yang ahli ataupun yang awam, seperti itu. Jadi biasanya kan seringkali aplikasi yang dibuat itu kadang ya, kalau untuk yang awam mungkin programmer yang pemula biasanya membuat sebuah sistem niatnya ingin secara otomatis buat sistem itu supaya mempermudah kinerja dari si manusianya atau si usernya, tapi faktanya kadang apa yang ditampilkan oleh sistem itu sangat jauh berbeda dari apa yang bisa dikerjakan secara manual. Misalnya laporan, misalnya kita bikin sebuah aplikasi penjualan. Nah, si user itu kan pasti ingin produk yang dia gunakan atau aplikasi yang dia gunakan itu bisa memenuhi kebutuhan yang dia butuhkan. Misalnya saat dia mempunyai aplikasi penjualan, atau saat dia seorang bisnismen, terus dia mengelola barang dagangannya, kemudian tiap bulan dia ingin menerima laporan. Nah, produk yang kita buat misalkan tidak bisa memenuhi laporan yang diinginkan oleh si user. Berarti produk itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh user, gitu kan? Nah, makanya sebelum kita membuat aplikasi, kita harus tahu dulu apa yang dibutuhkan oleh user, dan itu seperti apa, baru kita rancang jenis produknya dan apa aja yang harus kita tonjolkan. Seperti itu. Itu di product compatibility. Selanjutnya ada di task compatibility. Nah, untuk task compatibility ini adalah tugas yang bisa dilakukan oleh komputer, dan kita membuat sebuah aplikasi itu untuk membantu kinerja dari usernya, dari manusianya. Artinya ada beberapa bagian pekerjaan yang diambil oleh sistem, oleh komputer. Itu jadi tidak sepenuhnya dikerjakan oleh user. Itu misalkan contohnya kalau kita membuat sebuah aplikasi, kemudian kita harus melakukan instalasi. Nah, dalam sebuah instalasi tersebut kan pasti harusnya dilakukan secara otomatis. Kalau kita masih mengkonfigurasi secara manual, itu kan pasti tidak sesuai untuk jenis tugasnya. Kayak gitu, misalnya seperti ini adalah lisensi agreement. Nah, si komputer sudah menyediakan lisensi yang dibutuhkan oleh si user, gitu. Prosedurnya seperti apa? Ini kan sudah langsung disediakan oleh komputer. Jadi kita tinggal memilih setuju atau tidak saja. Gitu. Itu adalah task compatibility, di mana si sistem harus bisa mengambil alih sebagian dari pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh user. Nah, kemudian ada lagi menurut Deborah, yaitu selanjutnya workflow compatibility, yaitu di mana aplikasi bisa dalam satu tampilan untuk berbagai pekerjaan. Misalnya seperti ini. Ini kan ada sebuah tampilan atau interface dari saat kita mau ngeprint. Misalkan saat kita mau ngeprint, Ctrl P gitu kan ya. Kemudian nanti akan muncul printer property seperti ini. Misalkan. Salah satu contohnya. Nah, di sini kan teman-teman dalam satu tampilan satu ini aja, teman-teman bisa mengatur jenis kertasnya apa yang mau kita cetak. Kemudian ukuran dari kertasnya apa. Lalu media dari kertasnya itu medianya apa. Kayak gitu. Standarnya seperti apa. Itu print kualitas dari print yang ingin kita hasilkan. Nah, ini kan fungsinya untuk satu tujuan, dan ini ditampilkan dalam satu layar yang sama, gitu, dalam satu tampilan yang sama, gitu. Jadi sehingga teman-teman nanti kalau misalkan membuat sebuah program dan itu fungsinya untuk satu
tujuan yang sama, maka usahakan dibuat dalam sebuah tampilan satu tampilan gitu. Jadi jangan sampai kita mau nyetak seperti ini gitu kan. Kemudian kita mau milih jenis kertas, itu ada di halaman yang berbeda sehingga kita harus close dulu gitu ya. Kemudian mengatur lagi. Lalu kita pengen mengatur jenis kertas, di close dulu, kemudian diatur lagi. Itu kan ribet ya. Itu akan menyusahkan dan akan membuat user tidak nyaman dalam menggunakan aplikasi yang dibuat. Kayak gitu, itu adalah workflow compatibility. Lalu selanjutnya ada konsistensi. Konsistensi ini jadi kita membuat sebuah aplikasi, kan aplikasi yang dibuat itu tidak mungkin jarang gitu ya, jarang terdiri dari satu tampilan layar saja. Pasti ada beberapa tampilan menu yang lainnya. Nah, dari tampilan-tampilan menu yang berbeda, usahakan setiap menu itu minimal dari tombolnya itu konsisten. Kalau misalkan simpan berarti gambar disket ya, disket seluruhnya gitu. Kemudian misalkan si tombol simpan warnanya biru-biru, terus posisinya di atas sebelah kiri, ya terus di atas sebelah kiri seperti itu. Jadi konsisten sehingga si user itu tidak kebingungan saat masuk dari satu jendela ke jendela yang lainnya. Gitu, misalnya seperti Microsoft Office seperti ini. Office kan membuat beberapa produk ya untuk dokumen. Misalkan ada presentasi, untuk presentasi, ini untuk dokumen, dan ini untuk Excel. Di setiap menu barnya kan ini sama aja ya. Mau itu PowerPoint, Microsoft Word maupun Excel. Menu barnya sama aja, Home, Insert, gitu. Ini juga sama, diletakkannya juga di kanan atas. Kemudian paste, copy, dan lainnya ada di sebelah kiri seperti ini. Kayak gitu, ini adalah konsistensi dari sebuah aplikasi. Kemudian familiarity. Familiarity itu berarti kesamaan ya, familiar ya. Berarti kan kita ada sebuah aplikasi yang sering digunakan oleh orang terus-terusan gitu, sehingga aplikasi itu terus tertanam penempatannya seperti apa, bentuknya seperti apa di dalam otak setiap user. Sehingga untuk saat ini banyak sekali developer yang membuat aplikasinya yang sehingga menjadi sebuah bentuk baku gitu. Jadi harus seperti itu supaya si usernya lebih familiar dari apa yang mereka gunakan. Misalnya seperti tombol login seperti ini. Ini kan di Twitter maupun di Instagram ataupun dimanapun saat kita mau login pasti ada kolom username dan kolom password, kemudian ada tombol untuk login. Setiap jendela login pasti seperti itu, gitu kan? Nah, itu adalah itu yang membuat orang familiar bahwa untuk login pasti nanti ada username dan password, gitu. Atau misalkan seperti yang tadi icon disket untuk menyimpan, orang-orang kan familiarnya seperti itu. Kemudian misalnya gambar copy paste seperti ini kan, paste seperti ini gambarnya. Kemudian apalagi kalau copy kan dokumen 2 seperti ini. Ini kan logo-logo atau icon-icon yang sudah familiar digunakan. Itu jadi teman-teman jangan sampai membuat sesuatu yang berbeda. Bisa saja mungkin pengen audit dari online, cuman kalau misalkan tidak ada yang digunakan karena memang orang tidak familiar dan tidak terbiasa dengan hal itu, percuma saja gitu kan ya. Nah, selanjutnya adalah simplicity. Yaitu aplikasi harus menyediakan pilihan default untuk suatu pekerjaan. Ya, mungkin kita bisa saja membuat sebuah aplikasi yang bisa terus-terusan diperbaharui, gitu, mau dari tampilannya, sistemnya, dan sebagainya. Cuman diusahakan di setiap aplikasi itu yang dibuat itu ada menu default-nya. Gitu kan, semua orang seperti saya bilang tidak semuanya mengetahui tentang ilmu komputer, tidak semuanya tahu tentang teknologi. Kadang orang yang baru kenal akan sulit untuk beradaptasi dengan teknologi yang baru. Makanya dibuatlah sebuah menu atau tampilan yang default gitu. Kalau misalkan di dalam Windows ada Windows klasik, itu untuk orang-orang dulu yang mungkin sulit untuk bisa memahami jenis Windows yang sekarang, maka dibuat Windows klasik seperti itu. Itu adalah simplicity atau kemudahan dalam penggunaannya. Kemudian ada direct manipulation. Direct manipulation adalah untuk
membantu manusia dalam saat kondisi-kondisi tertentu. Misalnya WhatsApp ini kan bisa dirubah temanya gitu ya sekarang, mulai dari light sampai ke dark. Kalau misalkan kita sedang berada di dalam ruangan, mungkin kita bisa biasa-biasa aja saat menggunakan mode light, tapi misalkan kita berada di kondisi di luar ruangan dengan cahaya matahari yang terik, biasanya kan kita harus merubah settingan dari smartphone yang kita miliki, mulai dari pencahayaannya kita terangin, kemudian kalau dalam WhatsApp seperti ini kita ubah si modenya menjadi mode gelap seperti ini. Ini kan menjadi lebih mudah untuk membaca pesan. Gitu. Itu kan secara manipulasi langsung. Kayak gitu. Atau misalkan saat teman-teman sedang ngetik ingin merubah suatu jenis huruf gitu ya. Misalkan kita berubah jadi bold atau misalkan jadi italic gitu. Itu kan bisa, itu adalah manipulasi secara langsung, direct manipulation. Kemudian kontrol selanjutnya. Kontrol ini adalah berikan kontrol penuh pada user. Tipikal user biasanya tidak mau terlalu banyak atur. Ya, bisa aja teman-teman ada kontrol panel kan di sini. Kalau adalah window, ini adalah untuk mengontrol segala seni atau aspek di dalam window yang kita miliki sesuai apa yang kita butuhkan. Ini memberikan kontrol penuh terhadap user, ataupun bisa dari komputer yang mengontrol dari pekerjaan yang dikerjakan user. Misalkan ada kesalahan input, atau misalkan kita mau nge-close gitu, misalkan gini, close. Nah, biasanya kan nggak sengaja kepijit gitu. Nah, di sini kan si komputer melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan user. Karena pekerjaan kita belum disimpan sebelumnya, maka dia akan menawarkan apakah mau disimpan atau tidak untuk pekerjaannya. Seperti itu. Itu adalah salah satu jenis kontrol. Oke, selanjutnya adalah what you see is what you get, gitu ya. WYSIWYG ini adalah singkatan dari what you see is what you get. Artinya apa yang kamu lihat itu yang kamu dapatkan. Jadi diusahakan saat kita membuat sebuah inputan, nanti yang dikeluarkannya juga sama kualitasnya dengan apa yang kita inputkan atau masukkan ke dalam perangkat yang kita gunakan gitu. Misalnya seperti printer ini. Kalau misalkan kita ngedit di Photoshop gitu ya, kayaknya si warnanya bagus gitu. Kemudian pas kita print, kok jadi peang warnanya gitu. Itu kan tidak sesuai ya. Nah, usahakan teman-teman kalau bisa membuat seperti itu, grafis seperti itu, usahakan harus sama dari apa yang teman-teman input dengan apa yang teman-teman keluarkan, itu yang outputnya. Itu juga berdasarkan laporannya. Misalkan kita mengelola sebuah laporan penjualan, kita menginputkan data-data itu kan, lalu nanti akan diolah dan yang dikeluarkan juga harusnya sama jenis datanya, kayak gitu. Lalu flexibility ini adalah kita bisa menempatkan banyak kontrol di dalam aplikasi yang dibuat. Misalnya kita bisa melakukan paste dengan menggunakan mouse, atau kita juga bisa mengakses beberapa menu di sini menggunakan mouse seperti ini. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa menggunakan mouse atau mouse-nya hilang, terus bagaimana cara kita untuk bisa mengakses si menu-menu yang di atas ini? Itu kita bisa menggunakan perintah ALT gitu kan. Lalu pakai angka yang kita mau gunakan berapa gitu. Misalkan H, masuk ke home, itu kan. Seperti itu. Itu adalah beberapa perintah untuk flexibility. Gitu. Jadi kita bisa mengetikkan beberapa perintah menggunakan keyboard secara langsung. Gitu. Itu dinamakan dengan flexibility. Karena kemampuan orang berbeda-beda, jadi dengan banyaknya kontrol yang digunakan itu akan lebih memudahkan juga kepada usernya. Selanjutnya adalah respon dari komputer terhadap usernya. Artinya begini respon itu. Misalnya saat kita menginstalasi itu ada
tampilan please wait gitu. Harus mohon tunggu proses sampai 68%. Itu kan respon yang diberikan oleh sistem ya, bahwa kita disuruh untuk menunggu bahwa proses sedang berjalan. Atau misalkan kita lagi menginstal VirtualBox Oracle, kemudian biasanya saat instalasi si user akan menyarankan mau di mana proses instalasi ini ditempatkan. Itu adalah respon yang diberikan oleh komputer. Atau misalkan seperti yang tadi, kita mau close gitu ya, kita mau close, saat kita mau simpan, ini kan respon yang diberikan oleh komputer kepada kita, apakah mau disimpan atau tidak, kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah invisible technology. Nah, biasanya user tidak akan mau tahu tentang algoritma apa yang berjalan di balik semua kecanggihan ini. Saat kita mengklik home, kemudian kita melakukan paste gitu, user kan nggak mau tahu ya itu cara jalan komputernya seperti apa, perintah apa yang dilakukan atau kerja apa yang dilakukan oleh komputer gitu. Yang tahu biasanya user cuman pakai aja gitu. Jadi ini adalah invisible technology kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada robustness. Robustness ini adalah si komputer harus bisa mengakomodir kesalahan yang dilakukan oleh user. Sama ya seperti yang tadi. Saat kita mau nge-close gitu kayak yang tadi, itu kan ada robustness ya. Artinya si komputer akan melakukan validasi atau misalkan akan menampilkan sebuah pesan apakah mau disimpan atau tidak. Atau misalkan saat kita mengcopy file, apakah file, misalkan ada file yang duplikasi, ada yang duplikat nama file yang sama, maka si komputer akan memberikan arahan apakah mau disimpan, di skip, atau di compare atau dibikin dua file nih. Ini adalah salah satu bentuk dari interface, yaitu robustness. Kemudian apalagi protection. Protection juga sama seperti yang tadi ya. Saat kita mau sedang bekerja, kemudian saat kita nge-close, ada protection atau keamanan dari komputernya. Seperti ini, yaitu melindungi user dari kesalahan yang mau dilakukan. Atau misalkan undo seperti ini, misalkan kita salah klik, males, terus kita bisa klik undo untuk balik lagi ke tahap sebelumnya. Itu protection namanya. Lalu yang terakhir adalah easy of learning and easy of use, artinya mudah digunakan, mudah dipelajari dan mudah digunakan. Kita harus membuat aplikasi itu yang gampang untuk dipelajari dan juga gampang untuk digunakan. Jadi jangan ribet. Usahakan buat aplikasi itu yang se-efektif mungkin yang bisa digunakan oleh user. Jadi jangan dibuat ribet, jangan dibuat susah. Jadi buat aplikasi lah yang instan. Kayak gitu. Karena kan orang-orang itu tidak mau hal-hal, tidak suka hal-hal yang menyusahkan. Gitu kan ya. Nah, ini adalah beberapa prinsip dari desain interface menurut Deborah tadi. Prinsip dari desain user interface menurut Deborah. Ada beberapa tadi ya, saat teman-teman ingin buat aplikasi, ikutilah aturan-aturan atau prinsip-prinsip ini. Sehingga aplikasi yang teman-teman buat itu dapat bisa digunakan dengan baik. Seperti itu. Nah, ini sama aja ya, sepertinya direct manusiaan, control, feedback, dan communication. Seperti tadi, konsistensi, what's needed. Nah, kemudian di modul yang teman-teman miliki juga, di sini ada beberapa desain layout. Ada beberapa ya, di antaranya ada 3 katanya. Yang pertama ada berbasis dokumen, seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, di mana aplikasi ini akan menghasilkan sebuah dokumen dan file-file. Kemudian yang kedua ada lagi yang berbasis non-dokumen, di mana tidak menghasilkan dokumen gitu, tapi dapat dirubah dan diedit kembali. Gitu. Contohnya misalkan Outlook, MySQL, MyOb, ini kan tidak menghasilkan sebuah dokumen gitu ya. Lalu yang terakhir ada utilitas. Ini adalah sebagai penunjang di mana aplikasi ini hanya tambahan saja gitu. Biasanya berupa media player gitu ya. Kemudian buat nonton video, buat dengerin musik atau virus atau antivirus seperti ini. Itu adalah utilitas. Nah, bentuk dokumen seperti ini ya. Pasti udah pada tahu.
dokumen, ini untuk non-dokumen, Outlook, kemudian ini MySQL, MyYob, ini itu juga untuk layout utilitas seperti ini. Kemudian, nah ini adalah salah satu piranti bantu. Jadi saat teman-teman ingin membuat sebuah tampilan atau media interface, sama seperti seorang arsitek ya, saat seorang arsitek ingin membuat sebuah rumah, tapi dia akan membuat sebuah blueprintnya terlebih dahulu, sebuah rancangan dulu, sebuah gambar dulu dalam sebuah kertas. Itu ingin seperti apa dibuatnya, konstruksinya ingin seperti apa. Nah, begitu juga saat teman-teman ingin membuat sebuah desain dari interface. Itu ada yang dinamakan dengan lembar kerja tampilan, atau disingkat dengan kata LKT. Kayak gitu. Nah, biasanya disajikan si LKT ini ke dalam 4 bagian, yaitu nomor lembar kerja, kemudian bagian tampilan, bagian navigasi, dan bagian kecek, dan bagian keterangan. Ada 4 ya, contohnya seperti ini. Lampiran LKT ini, lembar kerja tampilan. Jadi teman-teman bisa mendesain seperti kotak, karena biasanya komputer bentuknya kotak. Kemudian bikin sebuah gambaran dari tampilan aplikasi yang teman-teman buat. Misalnya di sini adalah pengisian data pribadi. Berarti di sini ada tampilannya, kemudian di atas itu ada nomor sheet-nya, kan tadi yang pertama ya, nomor lembar kerjanya, ini nomor lembar kerjanya, kemudian ini halaman tampilannya, kemudian teman-teman ingin menampilkan navigasi di sebelah sini. Gitu. Lalu di sini nanti ada keterangan dari macam-macam tools yang ada di sini. Kayak gitu, ini adalah keempatnya, ada nomornya, ada tampilannya, kemudian ada menu navigasinya, dan juga ada keterangannya. Ini adalah salah satu contoh dari LKT atau lembar kerja tampilan. Gitu. Nah, ini juga salah satu dari sama seperti LKT, cuman yang sering digunakan oleh komputer. Seperti ini. Nah, untuk latihan di pertemuan kelima, teman-teman silahkan bisa membuat sebuah lembar kerja atau LKT seperti yang tadi, seperti ini. Kemudian, teman-teman silahkan cukup bikin satu bagian saja. Satu antarmuka saja, satu interface saja. Bisa dipilih mau yang mana. Mau tampilan transaksi penjualan, mau tampilan data karyawan, mau tampilan data penduduk, ataupun yang lainnya sampai ke bawah, silahkan. Atau misalkan teman-teman ingin membuat tampilan sendiri. Selain dari ini juga silahkan. Satu orang membuat satu LKT, gitu ya. Kemudian nanti teman-teman bisa di-upload langsung di Classroom. Nanti akan saya tulis tugasnya di Classroom ya. Teman-teman silahkan dibuat LKT-nya dan nanti di-uploadkan kembali di Classroom-nya. Oke, terima kasih. Semoga puasanya lancar sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.